Semakin kita menghargai hal-hal yang berada di luar kendali kita, semakin sedikit kendali yang kita miliki. Saat Anda mengejar perhatian seseorang atau memohon pengertiannya, Anda menyerahkan kendali. Anda berkata, kedamaian saya bergantung pada bagaimana Anda menanggapinya. Namun itu bukanlah perdamaian, itu penjara. Kekuatan sesungguhnya adalah ketika seseorang tidak menghormati Anda, dan Anda pergi tanpa sepatah kata pun. Bukan karena kesombongan, tetapi karena harga diri Anda tidak terlihat. Ia tidak mengejar, ia tidak menjelaskan, ia terlepas secara diam-diam. Keheningan ini bukanlah kekosongan, itu disiplin, itu harga diri. Itulah kekuatan batin yang berkata, aku tidak perlu didengar olehmu untuk mendengar diriku sendiri. Dan keheningan ini membuat orang-orang takut, sebab saat Anda tidak bereaksi, mereka kehilangan kendali yang mereka kira mereka miliki atas Anda. Jadi hari ini, mari kita bicarakan tentang jenis keheningan yang membangun kekuatan, bukan kelemahan. Jenis keheningan yang membuat orang bertanya-tanya apa yang berubah. Jenis keheningan yang membuat ketidakhadiranmu berbicara lebih lantang daripada pesan apapun yang dapat kau kirim. Kami akan mengupas 6 kebenaran mendalam. 6 alasan mengapa dia merupakan kekuatan super yang tabah, dan mengapa mereka yang mempraktikannya tidak pernah mengejar, mengemis, atau menjelaskan diri mereka sendiri. Jika kamu merasa lelah memberi secara berlebihan, jika kamu pernah disalahpahami, jika kamu pernah mengejar seseorang yang menjauh darimu, inilah saatnya kamu berubah. Biarkan naskah ini menjadi pengingat yang tidak Anda sadari bahwa Anda membutuhkannya. Sebelum kita masuk ke poin pertama, bantulah saya sedikit. Sukai video ini jika sudah sesuai dengan Anda. Berikan komentar mengenai pemikiran dan afirmasi Anda selagi kita melanjutkan. Bagikan ini dengan seseorang yang perlu mendengarnya dan berlangganan saluran ini untuk lebih banyak konten pertumbuhan yang tabah. Dan yang terpenting, jangan lewati satu bagian pun dari video ini, karena satu ide, satu kebenaran mungkin akan mengubah cara Anda membawa diri selamanya. Saya ingin Anda menuliskan afirmasi ini di kolom komentar. Keheninganku adalah kekuatanku. Pertama-tama, keheningan yang kita pilih untuk tunjukkan dapat memberikan dampak yang jauh lebih dalam daripada sekadar mengucapkan kata-kata. Ketika kita memilih untuk tidak berbicara, kita memberikan kesempatan bagi orang lain untuk merasakan ketidakhadiran kita dengan cara yang lebih nyata dan mendalam. Pernahkah Anda memperhatikan sesuatu yang cukup menarik? Ketika Anda berhenti berusaha untuk menjelaskan diri sendiri, ketika Anda tidak lagi mengejar perhatian atau pengakuan dari orang lain, tiba-tiba mereka mulai merenungkan keberadaan Anda. Inilah yang disebut sebagai paradoks keheningan. Keheningan tidak bersifat memaksa, melainkan menarik perhatian dengan cara yang unik. Sekarang, mari kita renungkan kembali pengalaman terakhir Anda ketika Anda merasa terluka. Mungkin ada seseorang yang mengabaikan Anda, tidak memberikan rasa hormat yang semestinya, atau bersikap dingin dan acuh tak acuh terhadap Anda. Dalam situasi seperti ini, naluri pertama Anda mungkin berteriak, katakan sesuatu, lawanlah, pertahankan harga dirimu. Namun inilah paradoks yang sebenarnya. Semakin banyak Anda berbicara, semakin sedikit mereka mendengarkan. Semakin keras Anda mengejar perhatian mereka, semakin jauh mereka menjauh. Dan semakin banyak Anda mencoba menjelaskan perasaan atau perspektif Anda, semakin sedikit mereka menghargai kata-kata yang Anda ucapkan. Namun, ketika Anda memilih untuk terdiam, tiba-tiba mereka menjadi lebih sadar akan ketidakhadiran Anda daripada kehadiran Anda yang sebelumnya dianggap sepele. Mereka yang tidak mampu memahami keheningan Anda, mungkin tidak akan mampu memahami kata-kata Anda di kemudian hari. Seperti yang dikatakan oleh Albert Hubbard, ada kedalaman dalam keheningan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kaum Stoik yang telah memahami banyak hal ini ribuan tahun yang lalu, menyadari bahwa keheningan dapat membuat orang merasa tidak nyaman dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh keributan dan kebisingan. Ketika Anda memilih untuk diam di hadapan seseorang yang mengharapkan Anda untuk memohon atau berjuang demi perhatian mereka, dan ketika Anda menarik diri, alih-alih bereaksi dengan emosi, Anda memaksa mereka untuk menghadapi sesuatu yang lebih dalam, yaitu tindakan dan perilaku mereka sendiri.
Keheningan memiliki kekuatan untuk menjadi cermin yang memantulkan tindakan mereka. Artinya, aku melihat apa yang kau lakukan. Aku merasakan bagaimana kau memperlakukanku, tetapi aku terlalu menghargai diriku sendiri untuk menjelaskan semuanya padamu. Keheningan semacam itu tidak berasal dari ego atau kesombongan. Sebaliknya, ia muncul dari sebuah kejelasan yang mendalam. Anda sadar bahwa jika mereka benar-benar peduli, mereka akan bertanya. Jika mereka menghormati keberadaan Anda, mereka akan berusaha menghubungi Anda. Jika mereka dewasa secara emosional, mereka tidak akan memerlukan penjelasan panjang lebar untuk memahami nilai dan harga diri Anda. Oleh karena itu, Anda memilih untuk tetap diam. Dalam keheningan itu, Anda berhasil mendapatkan kembali semua kekuatan yang pernah Anda berikan kepada orang lain. Anda berhenti membuang-buang energi untuk berusaha dipahami oleh orang-orang yang bahkan tidak memahami diri mereka sendiri. Anda juga berhenti mencari penyembuhan melalui percakapan, karena ada beberapa luka yang lebih baik sembuh dalam keheningan. Dan ya, itu bisa terasa tidak nyaman, karena keheningan Anda akan memicu reaksi dari mereka. Keheningan itu akan membingungkan mereka, membuat mereka bertanya-tanya, mengapa dia tidak bereaksi? Mengapa dia tidak menanggapi? Apakah dia sudah tidak peduli lagi? Saat itulah kekuatan mulai bergeser, karena keheningan Anda mengungkapkan satu kebenaran yang tidak dapat mereka abaikan. Anda tidak berutang penjelasan kepada mereka, tidak lagi. Nomor 2, ketika Anda diam, Anda mendengar kebenaran lebih keras. Kita hidup di dunia yang penuh kebisingan. Suara dari luar tidak pernah berhenti, media sosial, berita, percakapan orang lain, bahkan suara dari dalam kepala kita sendiri yang dipengaruhi oleh apa yang kita lihat setiap hari. Kebisingan ini membuat kita lupa untuk benar-benar mendengarkan diri sendiri. Diam bukan berarti tidak ada suara sama sekali, melainkan menciptakan ruang untuk mendengar sesuatu yang jauh lebih penting. Suara hati, suara nurani, dan suara kebenaran. Saat Anda mengalami patah hati, dikhianati, atau berada dalam kebingungan hidup, reaksi pertama manusia biasanya adalah mencari pelarian di luar dirinya. Kita menelepon teman, menulis pesan panjang kepada seseorang yang mungkin tidak lagi peduli, atau menenggelamkan diri dalam guliran media sosial yang tak berujung. Semua itu dilakukan dengan harapan ada kalimat yang tepat, saran yang menenangkan, atau jawaban instan yang bisa menutup luka. Tetapi kenyataannya, semakin banyak Anda mencari keluar, semakin jauh Anda dari jawaban sebenarnya. Karena jawaban yang Anda butuhkan tidak pernah ada di luar. Jawaban itu selalu ada di dalam diri Anda dan hanya bisa ditemukan melalui diam. Kaum Stoik memahami hal ini dengan sangat baik. Mereka tidak memilih diam karena tidak merasakan sakit. Mereka memilih diam karena mereka tahu bahwa rasa sakit tidak berasal dari peristiwa eksternal itu sendiri, melainkan dari bagaimana pikiran kita menilai peristiwa tersebut. Marcus Aurelius pernah berkata, jika Anda tertekan oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakit itu bukan disebabkan oleh hal itu sendiri, melainkan oleh perkiraan Anda tentang hal itu. Dan Anda memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapan saja. Artinya bukan kejadian itu yang melukai Anda, melainkan interpretasi Anda terhadap kejadian itu. Dan untuk bisa melihat perbedaan ini dengan jernih, Anda butuh keheningan. Saat pikiran Anda tenang, kebenaran akan muncul ke permukaan. Keheningan itu menghadirkan momen kejujuran brutal dengan diri sendiri. Anda mulai mendengar bisikan hati yang selama ini tertutup oleh kebisingan emosi. Bisikan itu berkata, mereka tidak pernah benar-benar menghormati saya. Saya hanya tidak mau menerimanya. Saya tidak marah karena mereka pergi. Saya marah karena saya bertahan terlalu lama. Saya tidak butuh penyelesaian, saya butuh kedamaian. Kalimat-kalimat jujur ini tidak datang dari obrolan dengan 5 teman sekaligus, bukan dari balasan pesan panjang yang Anda harap bisa menyembuhkan luka, dan bukan dari konfrontasi yang Anda pikir akan memberi jawaban. Kebenaran datang saat Anda duduk sendirian, berhenti menjelaskan, berhenti mencari validasi, dan mulai mendengarkan. Dia memberi Anda ruang untuk memisahkan mana yang sekadar emosi, dan mana yang benar-benar nilai hidup Anda. Saat hati Anda terluka, emosi akan berteriak keras. Kejar mereka, jelaskan dirimu, tunjukkan kalau kamu masih berharga, tapi dalam diam, nilai-nilai Anda berbisik dengan tenang. Jaga harga dirimu,
lindungi ketenanganmu, biarkan mereka pergi. Inilah kekuatan yang sering dilupakan banyak orang. Kita diajarkan oleh budaya modern untuk segera merespons. Katakan apa yang ada di pikiranmu sekarang juga. Tunjukkan perasaanmu sejujur-jujurnya. Jangan biarkan orang lain meremehkanmu. Tapi inilah hal yang jarang dipahami. Anda tidak mendapatkan rasa hormat dengan berteriak lebih keras. Anda mendapatkannya dengan tetap membumi, tetap terkendali, dan tidak membiarkan diri Anda terseret oleh arus emosi. Keheningan itu bukan kelemahan. Ia adalah bentuk kekuatan paling halus, namun paling nyata. Semakin diam Anda, semakin jelas siapa orang-orang di sekitar Anda. Anda tidak perlu bertanya, apakah mereka peduli? Tindakan mereka akan menjawabnya dengan sendirinya. Anda tidak perlu mengemis kejelasan, karena kejelasan sejati lahir dari ketenangan pikiran Anda sendiri. Keheningan adalah bentuk kebijaksanaan yang aktif, bukan pasif. Ia bukan sekadar tidak melakukan apa-apa, melainkan sebuah pilihan sadar untuk tidak membiarkan emosi memimpin keputusan Anda. Orang Stoik tahu betul, keputusan yang dibuat dalam keadaan marah hampir selalu salah. Maka mereka memeluk semacam ketenangan suci, jeda sebelum badai. Mereka tahu bahwa waktu yang digunakan untuk diam akan memberi ruang bagi pikiran untuk jernih. Sehingga saat waktunya bertindak tiba, tindakan itu penuh dengan tujuan, bukan sekadar reaksi. Bayangkan ini, Anda sedang disakiti seseorang. Emosi Anda mendorong untuk segera mengirim pesan panjang penuh amarah. Jika Anda ikuti dorongan itu, mungkin untuk sesaat terasa lega, tetapi setelahnya, Anda sering kali menyesal. Kata-kata yang keluar tidak lagi bisa ditarik kembali. Tetapi jika Anda memilih diam, menunggu, merenung, seringkali Anda akan sadar bahwa menulis pesan itu tidak perlu sama sekali. Bahwa yang sebenarnya Anda butuhkan bukan pembuktian kepada mereka, melainkan perlindungan terhadap kedamaian batin Anda sendiri. Itulah keheningan. Ia menjaga Anda dari penyesalan. Ia memberi Anda ruang untuk menyadari bahwa tidak semua pertempuran layak diperjuangkan dan tidak semua orang pantas dijelaskan. Pada akhirnya, semakin Anda melatih keheningan, semakin Anda berhenti bereaksi terhadap hidup dan mulai merespons dengan kesadaran. Hidup tidak lagi mengendalikan Anda. Anda yang mengendalikan hidup Anda. Diam bukanlah kekosongan, diam adalah fokus. Diam adalah pilihan sadar untuk mendengarkan hal yang sering kita abaikan, diri kita sendiri. Dan disitulah kebijaksanaan sejati muncul. Kebanyakan orang tidak pernah sampai pada pintu itu karena terlalu sibuk dengan kebisingan luar. Tapi jika Anda berani melewati pintu keheningan, Anda akan menemukan kebenaran yang membebaskan. Jadi ketika Anda bingung, terluka, kewalahan, atau emosi Anda terasa mendung, jangan terburu-buru bertindak. Jangan buru-buru mencari jawaban keluar. Duduklah dalam diam. Tarik napas panjang. Biarkan pikiran tenang. Karena jawaban yang Anda cari tidak ada di luar. Jawaban itu ada di dalam diri Anda. Dan Anda hanya bisa mendengarnya dalam keheningan. Nomor 3, memohon penutupan adalah bentuk pengkhianatan diri. Mari kita bicarakan sesuatu yang jarang sekali diucapkan dengan jujur, tetapi hampir semua orang pernah mengalaminya. Ketika hubungan berakhir, atau ketika seseorang mengecewakan kita dengan cara yang menyakitkan, kita sering merasa ada satu hal yang hilang, penutupan. Kita menginginkan penjelasan terakhir itu, sebuah percakapan jujur, sebuah akhir yang rapi dan masuk akal. Kita meyakinkan diri bahwa dengan penutupan, kita akan bisa melangkah maju tanpa beban. Tetapi inilah kenyataan pahit yang sering tidak kita akui. Memohon penutupan jarang memberikan kedamaian. Sebaliknya, itu justru sering memperpanjang penderitaan. Jika seseorang benar-benar peduli, Anda tidak akan perlu memohon penutupan. Mereka akan memberikannya kepada Anda dengan hormat, tanpa diminta. Mereka akan memastikan bahwa kata-kata terakhir yang keluar bukan luka tambahan, tetapi penghormatan atas apa yang pernah ada. Namun ketika mereka memilih untuk pergi tanpa penjelasan, itu sendiri sudah merupakan jawabannya. Diam mereka, sikap acuh mereka, itulah penutupan yang sebenarnya. Epictetus pernah berkata, jangan jelaskan filosofi Anda, mewujudkannya sekilas. Kutipan ini mungkin tidak terlihat relevan dengan konsep penutupan, namun jika dipahami lebih dalam, maknanya tepat sekali.
Saat Anda berhenti mengejar penjelasan dari orang lain dan mulai menjalani nilai-nilai Anda sendiri, Anda berhenti menyerahkan kunci penyembuhan Anda ke tangan orang lain. Anda berhenti membutuhkan mereka untuk memvalidasi rasa sakit Anda. Luka Anda nyata, tetapi penyembuhannya bukanlah tugas mereka. Jika Anda menunggu mereka untuk menjelaskan mengapa mereka menyakiti Anda, itu sama saja dengan memberikan mereka kendali penuh atas pemulihan Anda. Lihat siklusnya dengan jujur. Pertama, mereka menyakitimu. Kedua, Anda menuntut jawaban. Ketiga, mereka menanggapi dengan dingin, penuh penghindaran, atau malah dengan kata-kata yang semakin melukai. Keempat, Anda merasa semakin hancur. Lalu siklus itu berulang. Dan hanya ketika Anda benar-benar berhenti, Anda baru menyadari satu hal penting. Penutupan bukan sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Itu adalah sesuatu yang Anda berikan kepada diri Anda sendiri. Pada saat Anda memilih diam, menerima kenyataan, dan melangkah pergi. Namun kita sering jatuh pada jebakan yang sama. Kita berkata pada diri sendiri, kalau saja aku bisa menjelaskan perasaanku. Kalau saja mereka bisa mendengar sudut pandangku. Kalau saja aku bisa mengirim satu pesan terakhir, semuanya akan lebih jelas. Tetapi kenyataannya yang sering terjadi adalah sebaliknya. Anda akhirnya berbicara dengan seseorang yang sudah berdamai dengan keputusan untuk menyakiti Anda. Anda menjelaskan diri kepada orang yang sudah menutup hatinya. Anda membuang energi dengan harapan bahwa orang lain akan memperbaiki harapan Anda yang sudah hancur. Dan pada akhirnya, Anda bukan mendapat penutupan, Anda justru semakin merasa ditolak. Itu bukan penutupan, itu pengabaian diri, itu bentuk pengkhianatan terhadap diri Anda sendiri. Kaum Stoik memahami betul bagaimana emosi bisa mengaburkan penilaian kita, terutama ketika ego ikut bermain. Ego kita ingin terlihat sebagai orang baik, orang yang tulus, orang yang dipahami. Kita ingin mereka akhirnya mengerti siapa kita sebenarnya. Kita ingin mereka berkata, oh sekarang aku paham. Tetapi mengejar hal itu sama saja dengan menolak realitas. Karena jika mereka benar-benar mau memahami, mereka sudah melakukannya sejak lama. Penutupan sejati tidak datang dari kata-kata mereka. Penutupan sejati lahir saat Anda menyadari bahwa apa yang mereka berikan kepada Anda selama ini adalah jumlah maksimal yang bisa mereka berikan. Bahwa tidak ada percakapan sebanyak apapun yang bisa mengubah hati seseorang yang memang tidak ingin peduli. Anda berhenti menunggu keajaiban dalam percakapan yang tidak akan pernah terjadi. Dan justru dalam penerimaan itu, kekuatan Anda kembali. Penutupan adalah ketika Anda berkata pada diri sendiri, mereka tidak perlu memahami nilai diriku. Aku yang harus melakukannya. Mereka tidak perlu mengucapkan selamat tinggal. Aku bisa menutup lembaran ini sendiri. Mereka tidak perlu hadir untuk memberiku kejelasan. Aku bisa menciptakan kejelasan itu dalam diamku. Keheningan Anda adalah jawaban yang paling kuat. Ketika Anda berhenti menulis pesan panjang yang tidak akan pernah dikirim, ketika Anda berhenti merancang kata-kata perpisahan yang sempurna, ketika Anda berhenti mengejar percakapan dengan orang yang bahkan tidak layak membuka pintu hati Anda, disitulah Anda menemukan penutupan yang sebenarnya. Diam bukan tanda kalah. Diam adalah tanda bahwa Anda memilih diri Anda sendiri di atas ego, di atas amarah, di atas kebutuhan untuk dipahami oleh orang yang memang tidak pernah berniat memahami. Diam memberi ruang bagi harga diri Anda untuk bernapas lagi. Bayangkan seperti ini, setiap kali Anda memohon penutupan dari seseorang yang telah menyakiti Anda, itu seperti memberikan mereka kunci rumah Anda setelah mereka merusaknya. Anda membiarkan mereka masuk lagi, berharap kali ini mereka akan lebih baik. Tetapi apa yang sering terjadi, mereka merusaknya lagi, hanya dengan cara yang berbeda. Penutupan sejati adalah ketika Anda menyadari bahwa pintu itu tidak perlu dibuka lagi. Anda bisa menguncinya, menyimpan kuncinya sendiri, dan melanjutkan hidup. Ingatlah, orang-orang yang menyakitimu tidak perlu memahami nilaimu, karena yang paling penting adalah Anda sendiri yang memahaminya. Orang-orang yang pergi tidak perlu mengucapkan selamat tinggal dengan kata-kata indah,